4, 3, 2, 1, 0. Mari kita live-kan serentak. Oh, Ibu Heni. Oke, Bu Heni ya. Sama Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Kita sudah live ya. Sudah di-relay acara ini ke channel-channel YouTube dan Facebook. Silakan Sis moderator kita malam hari ini, Sis Ana Chandra. Baik, terima kasih Bro Kodek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan bertemu kembali di acara pengajaran rohani dalam Zoom Sema Adonai yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Suryani pada tanggal 24 bulan 5 2023. Pada malam hari ini tema kita adalah menghidupi kehidupan yang baru. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Saya minta kesediaannya Ibu Heni berdoa. Ibu Heni, monitor. Monitor, baik. Terima Mari kasih. Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sama. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, ya. Kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengirim anak-Mu terkasih, Ibu Pendeta Suryani ada di tengah-tengah kami yang akan mengajarkan kami tentang kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa berikan kami hati yang tunduk dan patuh, mau belajar, mau membuka hati, dan tolong Roh Kudus-Mu yang memampukan kami supaya kami bisa ditolong untuk mencerna setiap makanan rohani yang akan kami terima. Bantu juga setiap operator, moderator yang melayani pada hari ini sehingga semua berjalan dengan lancar. Urapi hamba-Mu secara khusus Ibu Suryani ya Papa, biar kasih anugerah-Mu senantiasa melampaui batas itu Tuhan, memenuhi dia sehingga dia dimampukan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Seluruh keberadaan Ibu Suryani saat ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya doa kami minta hanya di dalam nama Yesus dan kami terima di dalam iman kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bu Heni. Acara kita malam hari ini disiarkan oleh beberapa channel, yaitu Sema Adonai Channel, Sema Adonai Apologetic, Omihen, Uti Watimena, Abi Ismail Channel, Ferdinand Wardana, Pendalaman Alkitab, Nebu Ali, Kodeks FH, Batu Karang, Antara Channel, Garnet Sidan, Agus Kurnia Facebook, Dut Leafit Facebook, Agus Kurnia Facebook, King Alexander. Terima kasih buat channel-channel yang sudah menyiarkan acara ini. Jangan lupa
subscribe, like, dan komen untuk memperluas pemberitaan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan ke narasumber, kita akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan video beliau. Silakan Bro Kodex. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempa, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador International sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Baik, terima kasih Bro Kodex. Nah, itulah narasumber kita, jelas dan terpercaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Pendeta kita, Ibu Suryani. Shalom, Ibu. Shalom. Dan shalom, selamat malam. Selamat malam. Shalom, selamat malam Ibu. Wah, hari ini kayaknya luar biasa ya, sama dengan tema pada malam hari ini, Ibu. Amin. Baik, silakan Ibu. Ya, oke. Oke, selamat malam teman-teman semua di mana saja Anda berada, yang ada di ruang Zoom.
dan juga di beberapa kota dan negara ya. Puji nama Tuhan, baik yang ada di dalam dan di dalam luar negeri. Nah, hari ini, malam ini sungguh bersyukur kita beri kesempatan lagi sebelum kita tidur ya di Indonesia. Tapi kalau yang ada di Amerika baru bangun tidur ya. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang kami akan dengar. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, supaya kami dapat mengerti Tuhan, supaya kami dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Firman-Mu ya Tuhan, pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, siapakah yang ada dalam Kristus ini yang dimaksudkan firman Tuhan? Nah, mereka yang ada dalam Kristus ini adalah mereka orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Jadi kita adalah ciptaan baru yang telah mengalami kelahiran kembali. Hanya di dalam Kristus saja kita dijadikan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, jika ada yang baru, berarti ada yang lama. Nah, apa yang dimaksudkan dengan yang lama? Mengenai bagaimana manusia pertama kali diciptakan. Ya, nah kita tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita kembali lihat di dalam Kejadian pasal 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas Kemudian ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, kata diciptakan, kita lihat di sini, kata diciptakan di sini dipakai kata Ibrani, yaitu bara. Bara yang artinya adalah menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu artinya kita diciptakan begitu sempurna. Manusia diciptakan dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam keadilan dan kemuliaan. Sekali lagi, manusia itu diciptakan di dalam kebenaran, kesucian, keadilan dan kemuliaan Allah. Jadi manusia adalah refleksi dari karakter ilahi. Allah itu sendiri. Jadi kata Ibrani yang dipakai itu adalah kata yang Ibrani yang serupa dengan gambar Allah, itulah teselem atau dimus. Dalam bahasa Latin imago, similitud, teselem artinya kemiripan, kesamaan dengan Allah. Ini berbicara tentang spiritual, intelektual dan moralitas. Jadi Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya, artinya yang diciptakan dalam kekudusan, di dalam keadilan, kebenaran, kemuliaan. Jadi kita langsung mengemban daripada karakter Allah itu sendiri. Jadi manusia juga adalah makhluk yang intelektual. Jadi intelektual, manusia yang rasional, juga makhluk yang bermoral. Manusia juga diciptakan dengan memiliki pribadi. Selain manusia itu makhluk yang bermoral dan intelektual, manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai pribadi. Karena Allah itu adalah pribadi, maka manusia juga diciptakan secara pribadi.
Nah, kita lihat di sini jadi manusia yang mempunyai personality. Keinginan, kehendak. Jadi juga manusia mempunyai kesadaran akan diri sendiri. Karena dia adalah seorang pribadi. Oleh sebab itu semua tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang diambil telah lewat pertimbangan-pertimbangan lebih dahulu. Jadi karena manusia itu seorang pribadi, jadi dia memiliki kesadaran diri, dia mempunyai kehendak diri, keinginan-keinginan diri, dan juga dia juga mempunyai pertimbangan. Nah, setiap pertimbangan, setiap tindakan yang dia mau lakukan sudah melewati pertimbangan-pertimbangan. Jadi karena memang kita diciptakan menjadi makhluk yang intelektual, maka tindakan sekecil apapun ya telah melewati pertimbangan-pertimbangan. Contohnya saya mau ke dapur, saya mau minum. Saya sudah haus ini, jadi saya ingin minum. Jadi saya mulai ada timbang, saya mau minum air hangat atau minum air dingin ya, atau saya mau minum sirup ya. Dan kemudian apa yang harus saya lakukan itu sudah pertimbangan, semua yang kita lakukan semua sudah lewat pertimbangan. Jadi manusia menurut gambar dan rupa Allah itu artinya juga bahwa manusia itu adalah manusia yang bermartabat dan berakhlak. Bermartabat dan berakhlak. Jadi ini menunjukkan bahwa betul-betul manusia itu sempurna adanya ketika dia diciptakan. Nah, apa tujuan Allah menciptakan manusia sedemikian luar biasa? Yaitu agar manusia memuliakan Allah. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain atau ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ciptaan-ciptaan lainnya, karena manusia ada refleksi dari karakter Allah itu sendiri. Nah, kita melihat jadi tujuan Allah menjadikan manusia itu adalah untuk kemuliaannya. Kita baca di dalam Yesaya pasal 43, mungkin bisa ditayangkan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Ya, Yesaya 43 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Yesaya 47 ayat 43 ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi sekali lagi, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi sini jelas bahwa tujuan Allah menciptakan manusia begitu sempurna yang luar biasa. Satu, untuk kemuliaannya. Karena kita ini adalah refleksi daripada kemuliaan Allah itu sendiri. Selain itu juga perlu kita ketahui, manusia itu juga memiliki roh Allah. Nah, kita lihat bahwa manusia selain diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia juga dihembusi roh Allah. Manusia juga dihembusi oleh nafas Allah itu sendiri. Ada roh Allah yang dihembusi ke dalam hidungnya manusia. Oleh sebab itu manusia mempunyai kehidupan. Kehidupan dia disebut makhluk hidup. Saudara, tumbuh-tumbuhan disebut makhluk hidup. Ya, binatang juga disebut makhluk hidup. Tetapi mereka tidak dihembusi nafas kehidupan oleh Tuhan. Nah, mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi saudara, kita melihat dihembusi nafas hidup. Jadi manusia itu terdiri dari material dan material. Imaterial itu adalah jiwa dan rohnya. Kemudian kita melihat yang material itu adalah tubuhnya. Tubuh kita ini, daging kita ini dari debu dan tanah. Jadi dengan kata lain bahwa kita juga mempunyai
dua kehidupan, yaitu kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Nah, manusia menjadi ciptaan yang istimewa karena ia langsung mengemban kehidupan Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam hidungnya manusia, itu berarti manusia memiliki kehidupan Allah itu sendiri. Ada kehidupan Allah dalam kehidupan manusia. Akan tetapi Alkitab mencatat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah dan gambar diri manusia telah menjadi rusak oleh dosa. Manusia telah mengambil rupa Adam. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia telah kehilangan gambar dirinya dan juga gambar Allah itu sendiri. Kita melihat itu di dalam Kejadian 5 ayat 1 dan 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 100 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu ia memberi nama Set kepadanya. Perhatikan, setelah Adam hidup 100 tahun, ya, 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut gambar siapa? Bukan gambar Tuhan, tapi menurut gambar daripada Adam. Itu berarti kita mewarisi dosa Adam. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi dari keturunan Adam sampai kita ini telah mengambil rupa Adam yang berdosa. Jadi kita mengambil rupa Adam yang berdosa. Kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga manusia, demikian maut itu menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berdosa. Telah berbuat dosa. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Wow, luar biasa. Jadi karena satu orang yang berdosa, ya, dan masuk oleh satu orang, dosa juga maut. Demikian juga maut menjalar ke semua orang. Karena satu orang, Adam. Adam itu mewakili seluruh umat manusia di dunia. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan. Karena satu orang berdosa, semua orang berdosa. Satu orang dihukum maut, semua orang dihukum maut. Tetapi karena satu orang yang benar, ya, satu orang yang benar, yang tidak berdosa, yang taat, semua orang boleh diselamatkan. Wah, luar biasa. Jadi Yesus adalah Adam kedua. Ya, Adam kedua, dia yang benar supaya kita semuanya juga dibenarkan oleh dia, oleh Allah sendiri. Nah, Allah tidak pernah gagal. Saudara perhatikan di sini bahwa Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Walaupun iblis telah memporak-porandakan kehidupan manusia. Kehidupan manusia telah hancur. Manusia telah rusak secara rohani. Dan banyak hal. Akan tetapi Tuhan tetap pada rencana yang semula. Dan ia mau agar manusia tetap memancarkan kemuliaannya. Karena itu dengan caranya sendiri ia datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Sebab itu mengapa Yesus datang dalam bentuk dan rupa manusia. Agar lewat daging Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua sengat maut, dosa-dosa, dan pemberontakan kita ditimpakan di atas Tuhan Yesus di atas kayu salib. Juga termasuk dosa dari keturunan Adam yang kita dapat. Ini juga telah dihancurkan
di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, 2 Korintus 5 ayat 21 jelas mengatakan bahwa dia tidak mengenal dosa. Tidak ada dosa. Tuhan Yesus itu tidak ada dosa. Dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Tetapi ketika di atas kayu salib menjadi berdosa. Bukan dosanya sendiri, tetapi dosa seluruh zaman. Kita catat ini, bahwa dosa seluruh zaman. Zaman dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Salib Yesus, Kristus, kematian Tuhan Yesus menjadi sentra dari seluruh zaman. Salib Tuhan Yesus menjadi sentra dari Alkitab. Jadi saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi berdosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa dan tidak ada dosa sama sekali di dalamnya. Dia diperanakkan oleh Roh Kudus, sama sekali tidak berdosa karena dia adalah Tuhan. Tetapi di atas kayu salib dia dijadikan berdosa. Dagingnya menampung semua dosa manusia. Oleh sebab itulah kenapa Yesus harus menjadi daging. Supaya lewat daging Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua dosa-dosa dalam daging kita ditimpakan di daging Tuhan Yesus. Dan dia menggenapi hukum Taurat untuk kita. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa supaya dibenarkan oleh Allah. Di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Sengat maut dan hukuman maut telah diselesaikan di atas kayu salib. Dahsyat. Ya. Jadi sengat maut, hukuman maut telah diselesaikan di atas kayu salib. Dan keselamatan, kemerdekaan itu ditawarkan kepada siapa saja yang mau menerima. Nah, mari kita kembali kepada 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi yang lama sudah berlalu, yang mana sudah berlalu? Waktu kita waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dan kemudian kita melihat di sini dosa Adam yang kita terima itu sudah berlalu. Nah, siapa yang ada dalam Kristus? Siapa di sini adalah orang-orang yang telah menerima tawaran Tuhan tentang hidup yang kekal di dalam Tuhan, yang telah memilih percaya, mereka lah yang menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang lama yang kita miliki dari Adam tidak lagi berlaku atas kita. Jadi rupa dari Adam, rupa dan gambar dari Adam tidak kita miliki lagi di dalam Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang baru. Kita mendapatkan hidup yang baru. Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yaitu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita mendapatkan hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Mengapa kita diciptakan? Kita diciptakan karena untuk Tuhan, ya, diciptakan menjadi baru. Tujuan Allah yang pertama, supaya apa? Supaya kita memuliakan Allah. Nah, di dalam Tuhan Yesus, ketika manusia jatuh dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita menerima itu kembali. Dan tujuannya tetap sama, supaya kita memuliakan Allah. Dan juga kita melihat di dalam ayat yang ayat 10. Dengan apa kita memuliakan Allah? Dengan melakukan pekerjaan yang baik. Kita baca di dalam ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Ya, itu artinya kita diciptakan dalam Yesus Kristus, diciptaan yang baru.
Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi rupanya untuk melakukan pekerjaan yang baik ini, sudah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Karena memang Allah sudah merencanakan untuk menjadikan manusia. Untuk menjadikan manusia sebagai refleksi daripada kemuliaannya. Dan ini sudah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya dunia diciptakan. Nah, untuk memuliakan Allah, tujuan Allah untuk manusia nggak pernah berubah. Jadi kita masih tetap memegang rencana Allah dalam hidup kita, yaitu untuk kemuliaannya. Dan tujuan dari hidup kita adalah untuk kemuliaannya. Apa tujuan saudara? Apa tujuan saudara yang telah Tuhan tetapkan buat kita? Yaitu untuk kemuliaan Allah. Dan salah satunya adalah kita memuliakan Allah adalah berbuat baik. Dengan perbuatan baik itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya karena kita telah dibenarkan. Sebab itu kita mau berbuat baik. Nah saudara, kita harus tahu, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena iman kita semata-mata kepada Tuhan. Jadi kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Perbuatan baik yang dari daging ini tidak berkenan kepada Allah. Tidak berkenan kepada Allah. Semua dianggap sampah perbuatan baik. Tetapi ketika kita percaya Yesus, ketika kita sudah menjadi anak Allah, ketika kita menerima Roh Kuduslah yang memperbaharui hidup kita dari dalam. Kita mendapatkan hidup yang baru. Nah, oleh sebab itu ada perbuatan-perbuatan baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Sebab itu di dalam tanpa perbuatan adalah mati. Bukan iman plus perbuatan. Kita beriman, kemudian kita lakukan perbuatan-perbuatan, sehingga perbuatan itu melengkapi iman. Bukan seperti itu. Karena kita beriman kepada Yesus, karena kita sudah mendapatkan hidup yang baru dalam Kristus, kita mendapatkan juga perbuatan-perbuatan, hidup kita diubah, sehingga menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Itulah perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita katakan kita beriman, kita sudah lahir baru, pasti hidup kita akan berubah. Pasti perbuatan-perbuatan baik yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu menyertai kita. Jadi jelas. Nah, kita melihat ada dua kata baru ya dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah kita melihat itu adalah neos. Neos itu baru. Yang pertama itu adalah neos. Neos adalah yang dapat kita kerjakan. Yang dapat kita kerjakan, sesuatu yang dapat kita kerjakan sehingga kita berhasil. Contohnya, sesuatu yang dapat kita kerjakan itu adalah untuk menjadi baru, seperti kita merenovasi rumah atau membangun rumah. Itu yang kita kerjakan dengan tangan kita. Kita membuat baju dan sebagainya. Secara jasmani, itu dipakai kata neos. Itu sesuatu yang dikerjakan, yang menjadi baru, yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi yang kedua, bahasa Yunani kedua untuk baru itu adalah kainos. Kainos adalah salah satu yang baru yang datang hanya dari Allah itu sendiri. Yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Yang dihasilkan oleh Allah itu sendiri di dalam kita dan melalui kita. Jadi kainos itu adalah benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi jika dijadikan baru itu artinya kita benar-benar baru. Semua dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita masa lampau sudah berlalu. Jadi sejauh timur dari barat kau membuang dosaku. Timur dan barat bisa ketemu? Tidak bisa. Jadi benar-benar kita ini sudah menjadi baru. Yang lama sudah berlalu. Dan saudara harus tahu, kita harus tahu, Tuhan memperhitungkan hidup kita itu dimulai ketika kita dilahirkan kembali. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita dilahirkan kembali, saudara, saat itulah kita mendapatkan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi
Semua yang berlalu, semua kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran kita, ya, semua pemberontakan kita di masa lampau ketika kita terima Yesus sudah berlalu. Dan Tuhan memperhitungkan hidup kita yang baru, start from waktu kita born again. Nah, itu luar biasa. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan yang lama sudah berlalu. Jadi kehidupan baru itu start Tuhan perhitungkan, Tuhan perhatikan itu sejak kita born again. Jadi kita melihat di sini dan langsung kita juga melihat di sini bahwa kita langsung memiliki rupa dan gambar daripada Kristus. Sama seperti kita masuk ke dalam rumah yang gelap, ya. Ketika kita masuk rumah gelap gulita, tetapi ketika kita masuk rumah itu dan kita langsung nyalakan listrik, kita pencet aja listrik, ya. Apa yang jadi? Gelap itu segera sirna. Sama sekali sirna. Jadi hidup kita yang gelap, ketika Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, semua yang gelap itu sudah sirna, saudara. Dan sekarang ada terang Allah di dalam hidup kita. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita betul-betul sudah berpindah dari kegelapan dan masuk ke dalam terang. Kita baca di dalam Kolose. Mari kita lihat di dalam Kolose. Ya, Kolose silakan. Ini matanya agak kurang awas ini, ya. Coba bisa baca Kolose pasal yang pertama. Baik. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 14, silakan baca. Iya. Ya. Kolose pasal Pertama. ya. Ya. Kolose pasal pertama ayat 11 dan 12 ya. Sampai 14. 12 sampai 14. 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Iya. Amin. Jadi kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk apa? Mendapat bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus ke dalam kerajaan anaknya. Kita berpindah, saudara. Kita berpindah dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan terang anaknya. Wah, dahsyat banget. Jadi sekarang, saudara, kita ini adalah orang-orang terang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, jadi Yesus itulah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, barang siapa percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Perhatikan, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Melainkan ia mempunyai terang hidup. Wah. Jadi kita memiliki terang hidup. Terang hidup manusia itu Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat yang keempat, bahwa dia itu adalah terangnya manusia. Perhatikan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan Yesuslah terang manusia itu sendiri. Jadi ketika kita menerima Dia, maka kegelapan manusia lama kita telah berlalu. Semua dosa pemberontakan kita, segala sesuatunya telah dibuang. Karena kita sudah berpindah dari gelap, kerajaan gelap, masuk ke dalam kerajaan terang.
Ayat ini mengatakan ketika kita ada di dalam Dia, tidak ada lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan kita memiliki terang hidup. Jadi kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan karena kita telah memiliki terang hidup. Terang hidup dari Tuhan inilah yang telah menciptakan kita menjadi baru. Tuhan Yesus sendiri menjadikan kita baru. Sekarang setelah kita mendapatkan kehidupan yang baru ini, Tuhan mau supaya kita tinggal di dalamnya dan menghidupi kehidupan yang baru itu. Jadi start when we born again. Setelah kita dilahirkan kembali, start dari situ, saudara. Itulah kehidupan yang dihitung oleh Tuhan. Tuhan nggak peduli masa lampau saudara kayak apa. Tuhan nggak mau tahu semua apa yang di masa lampau saudara. Semua sudah berakhir. Itu sudah disalibkan, sudah dikuburkan. Hidup saudara start dari kita percaya Tuhan. Nah, kita sekarang telah memiliki terang hidup itu. Dan Tuhan mau supaya kita tetap tinggal dan menghidupi kehidupan yang baru dan hidup di dalam terang itu. Kita tidak boleh lagi kembali kepada kegelapan. Saya katakan di muka tadi bahwa manusia diciptakan sebagai seorang pribadi. Dan posisi kita di dalam Tuhan sudah aman. Karena posisi kita adalah sebagai ciptaan yang baru. Nah, sekarang ada orang banyak katakan, buktinya orang sudah lahir baru. Pengalaman saya, Bu, saya sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus. Tapi saya masih susah bergumul atas dosa-dosa saya. Sulit sekali, ada dosa-dosa yang masa lampau. Nah, kita lihat di sini, roh kita, ketika kita dilahirkan kembali, roh kita langsung dihidupkan. Tetapi jiwa kita, pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Nah, inilah proses. Diproses oleh Tuhan. Supaya kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, tindakan-tindakan Kristus. Di dalam 9 buah roh itu adalah kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan tindakan Kristus. Nah, ini proses. Nah, proses dimulai. Perjalanan kehidupan yang baru itu dimulai. Ya, sebab itu firman Tuhan katakan kehidupan yang baru kita harus seperti bayi yang haus akan susu. Ya, supaya kita bertumbuh. Tidak mungkin seorang bayi bisa bertumbuh tanpa susu. Kemudian baru makanan bubur, baru makanan yang keras. Itu proses. Jadi kita nggak langsung orang yang baru lahir, yang baru memiliki hidup yang baru langsung bisa melakukan apa-apa. Nah, kesalahan yang saya lihat, kesalahan. Terutama kalau artis-artis yang pop, yang luar biasa, yang baru saja bertobat, tapi sudah dibawa pelayanan kemana-mana bersaksi dan sebagainya. Mereka akhirnya menjadi sombong dan akhirnya banyak yang jatuh lagi. Seharusnya dibina, dibentuk ya sebagai seorang bayi yang baru lahir, dibentuk, dimuridkan sampai benar-benar mantap baru. Ya. Jadi tidak karbitan ya. Jadi memang kehidupan yang baru dimulai itulah perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang muncul dalam hidup kita manusia-manusia keinginan-keinginan yang dulu ya. Ada yang bilang, kan kita sudah dilahirkan kembali, Bu. Kita sudah ini, Bu. Ya, betul. Itu betul sekali. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, kita punya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di dalam kita inilah yang diberikan Tuhan untuk kita benar-benar berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan membuat jalan di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini yang membimbing kita. Roh Kudus ini juga yang menemplak dosa kita. Roh Kudus ini yang membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Sebab itu sebagai manusia yang baru kita lihat tetap tinggal di dalam terang Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap tinggal dalam terang Tuhan? Tetap tinggal dalam persekutuan dan firman Tuhan. Dan membiarkan Roh Kudus sekarang berkuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kita.
supaya kita hidup berkemenangan. Kita baca yang lalu, minggu lalu kita pernah baca, kita lihat lagi. Roh Kudus inilah yang membuat kita menang atas kekalahan terhadap dosa. Roma 8, ya, Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11 demikian bunyinya. Roma 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dek bisa tolong baca? Roma 8. Iya, Bu. Ya, Roma 8 ayat ya, ayat 11 sampai ayat 13. Roma 8 ayat 11 sampai 13. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Iya, luar biasa. Jelas ya saudara. Jadi ada Roh Kudus. Nah ini masih ada kaitannya dengan yang pelajaran kita yang minggu lalu ya. Karena kita punya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, di sini dikatakan juga. Jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia juga telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Bapaknya yang diam di dalam surga. Nah ini, jadi memulai kehidupan yang baru dengan firman Tuhan, dan kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Harus peka dengan Roh Kudus. Karena kita harus tahu bahwa sudah ada kuasa. Sudah ada kuasa. Kita nggak harus kalah terhadap dosa. We can say no to sin. Oleh karena apa? Di sini dikatakan siapa yang mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuh kita? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah kemenangan kita. Kita membiarkan Dia menguasai, memimpin kita, sehingga Dia sendiri yang akan, saudara, menghasilkan buah dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah kerajaan. Dan kita sudah tahu itu, ya, sudah ini sangat populer sekali dalam Galatia. Kita lihat Galatia pasal yang kelima. Ya, Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 kita mulai baca di dalam ayat yang ke-22. Ayat 90 ya sebentar. Iya. Ya. Galatia pasal 5 kita baca ya. Ya. Ayat yang ke-22 ya. Iya, betul. Ayat 22 silakan. Sampai berapa, Bu? Ketiga. Nah. Iya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ya. Iya, jadi jelas ya saudara. Jadi ini. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan yang baru, tidak lepas dari pimpinan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita semuanya, kehidupan kita dalam setiap aspek, dan benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu di dalam ayat yang ke-24 di situ dikatakan ayat 24, 25. Iya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ayat 26,
Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Nah, jadi Roh Kudus itu yang menjadi pimpinan kita. Pagi-pagi ketika kita bangun, tiba-tiba Roh Kudus memberikan kepada kita haus banget dengar firman Tuhan. Haus banget baca firman Tuhan dan berdoa. Itu tuh Roh Kudus. Ya, ketika kita dalam keadaan sulit, di dalam keadaan berduka, Alkitab katakan dia adalah Roh penghibur. Dia menghibur kita. Dia memberikan keyakinan. Ketika kita putus asa, dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7, jika Roh Kudus berbicara kepada kamu hari ini, jangan keraskan hatimu. Jadi jelas bahwa untuk menghidupi kehidupan yang baru, yang pertama itu kita firman Tuhan seperti bayi yang haus, yang rindu akan susu, dan kemudian kita lihat juga yang berikutnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Iman kita juga harus berkembang. Ini sangat luar biasa. Kita mulai dari iman. Kelahiran baru dimulai ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Itu adalah awal. Awal di mana kita memulai perjalanan iman kita. Nah, kita lihat di dalam kita baca dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ke 16, 17. Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, amin. Sebab di dalam dia nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Ini adalah bertolak dari iman, itu adalah iman pertobatan. Ketika kita percaya sama Tuhan, itu iman pertobatan. Tadi tidak sampai di situ. Iman itu tidak statis, tapi iman itu adalah dinamis. Dia akan bergerak terus. Sehingga di sini dikatakan bertolak dari iman, dipimpin kepada iman. Kita akan dipimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sehingga terus menerus dari bertolak daripada iman, dipimpin kepada iman, dan akhirnya orang benar akan hidup oleh iman. Jadi untuk menghidupi kehidupan yang baru ini adalah dari iman kepada Yesus. Dan siapa yang menyempurnakan iman kita itu? Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Coba kita baca dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, kita baca ayat yang kedua. Silakan, Dek. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua ya, Bu. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Jadi dengan mata yang tertuju, jadi benar-benar Kristus harus menjadi pusat. Tuhan Yesus harus menjadi pusat tujuan hidup kita. Jadi kita terus memandang kepada Dia dalam perjalanan kehidupan kita, mengarungi kehidupan yang baru ini.
Harus dengan mata yang terus tertuju kepada Kristus. Ada banyak orang akhirnya tidak lagi tertuju pada Kristus dan akhirnya jatuh, saudara. Kalau seorang pelari yang sedang bertanding, kemudian dia lihat ada temennya, ada saudaranya, ada tantenya, ada omnya yang sedang nonton, kemudian dia kasih halo sambil lari, halo, enggak nyampe. Tetapi ketika seseorang berlari, dia langsung terus menuju kepada benar-benar langsung dia melihat ke garis finish. Dia melihat dengan mata yang tertuju kepada di depan golnya. Nah, sebab itulah Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari menuju tujuan panggilan Tuhan, mata yang tertuju terus pada Tuhan. Sehingga iman kita, ya dengan iman, sehingga iman kita itu Tuhan Yesuslah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Wow, dahsyat banget. Jadi bukan kita, tetapi Yesus sendiri yang membawa iman itu kepada iman kita, kepada kesempurnaan. Sehingga kita growing terus di dalam Dia. Jadi iman itu harus bertumbuh. Bukan orang yang baru lahir kemudian tidak bertumbuh. Ada banyak orang KKR dan lakukan KKR dan kemudian maju ke depan, katanya terima Tuhan Yesus. Besok-besok hidupnya tetap sama. Nggak ada berubah. Nyolong tetap nyolong. Suka menghina orang tetap menghina orang. Itu nggak benar. Kalau dia benar-benar mengalami kelahiran baru, sudah ada Roh Kudus di dalam dia, pasti dia berubah. Perubahan itu dari dalam. Yang walaupun mungkin dalam perjalanannya kadang-kadang dia jatuh, tapi dia tidak tinggal di situ. Orang Kristen yang sudah lahir baru tidak akan tenang hidupnya kalau dia terus melakukan dosa. Nah, ini yang kita harus sadari. Dan kemudian kita melihat juga di dalam 2 Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dan kita lihat 2 Petrus pertama ayat yang ke-7 sampai ayat 1 Petrus 2 ya. Petrus 2. Boleh ada ayat yang ke-5 deh, tolong baca. Iya. Sampai ayat yang ke-9 ya. 1 Petrus 2 ya, Bu? Ya. 1 Petrus 1. Oh, 1 Petrus. Maaf, 2 Petrus 1. Maaf salah. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ke-9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Amin. Nah ini, ya, kalau semuanya ada pada kita, di iman itu bertumbuh terus. Ya, kita lihat itu dalam ayat yang ke-5. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kepada kebajikan. Kebajikan pengetahuan tentang penguasaan diri kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih kepada setiap orang. Jadi ini pertumbuhan iman, saudara. Jadi iman itu bukan hanya sekedar satu definisi atau satu
sesuatu yang kita bangga-banggakan. Tetapi iman itu harus diaplikasikan dalam kehidupan kita yang nyata. Iman yang bertumbuh itu adalah iman yang membawa karakter ilahi. Nah, di dalam 7, di situ ada 7 karakter yang akan kita terima ketika kita bertumbuh. Nah, tingkat iman yang paling tinggi itu adalah kasih. Bukan hanya kasih kepada kita sesama saudara seiman, tapi juga kasih kepada orang lain. Dan yang sangat luar biasa, kalau semuanya itu ada pada kita, semua itu ada pada kita di dalam ayat yang ke-8. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan. Jadi justru itu kita menjadi kuat. Kita semangat yang daripada Tuhan, dibuatnya berhasil. Tetapi kalau tidak ada, tidak bertumbuh, kita lupa bahwa kita pernah terima Yesus, bahwa kita pernah dosa-dosa kita pernah diampuni. Karena apa? Mereka tidak bertumbuh, mereka lupa bahwa dosa-dosa mereka itu sudah diampuni. Sehingga ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Nah ini, jadi perjalanan kita itu memang perjalanan ke depan. Nah kemudian kita melihat lagi di situ, saudara. Dan apa lagi yang harus kita untuk mengadakan untuk semua itu, ya, untuk supaya kita terus-menerus tetap fokus kepada Tuhan. Hidup di dalam terang Tuhan yang terus-menerus. Hidup di dalam kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap Allah. Ya, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes 1. Ya, ini selesai. Kita ada tanda jawab ya, nanti minggu depan saya akan lanjutkan lagi ya. Kita melihat 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita baca bagaimana kita menghidupi kehidupan terang itu. Tadi sudah saya terangkan. Yang pertama itu kita seperti bayi yang baru lahir, dan kemudian kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian kita bertumbuh dalam iman. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? Sekali lagi ya, dengan firman Tuhan juga, dengan terus memandang kepada Tuhan, membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus bekerja. Dan yang berikutnya itu adalah tetap tinggal di dalam terang Tuhan. Nah, tetap tinggal di dalam Tuhan, terang Tuhan. Kita 1 Yohanes 1 ayat yang 7. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang 7. Mulai ayat yang kelima maksud saya. Iya. Mulai dari ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima sampai ke-7. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Iya, wah luar biasa ya. Jadi kita harus tahu. Tadi sudah dikatakan orang yang diciptakan baru itu adalah orang yang di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Yesus, akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Dan di sini Allah adalah terang. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus sebagai ciptaan yang baru, harus tinggal dalam terang. Karena kita sudah berpindah dari gelap kepada terang. Hidup dalam terang itu artinya hidup kejujuran, jujur.
Jujur terhadap diri, jujur terhadap orang, jujur terhadap Allah. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu ya. Nggak ada dusta. Hidup yang transparan, dilihat atau tidak dilihat orang. Hidup kita tetap sama. Jangan sampai di luar sana kita memiliki kehidupan yang kacau balau. Nah, kita melihat bagaimana Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ada banyak orang begitu luar biasa di depan. Tapi ternyata mempunyai kehidupan yang tersembunyi. Di balik sana, kehidupannya kacau. Nah, kata Paulus, kami menolak semua perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus 4 ayat 2. Kami tidak berlaku licik, kami tidak memalsukan firman Allah, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan semua orang di hadapan Tuhan. Ingat, tujuan Tuhan menyelamatkan, tujuan Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita hanya dapat merefleksikan kemuliaan Tuhan itu kalau kita benar-benar hidup di dalam terangnya Tuhan. Sehingga karakter daripada Tuhan itu akan nampak dalam kehidupan kita. Jadi kata Paulus, silahkan pertimbangkan hidup kami. Ketika dipertimbangkan dan akhirnya mereka tidak dapat menemukan kesalahan. Saya ingat dulu Ahok ya, dibilang korupsi gini-gini, akhirnya diselidiki, dicari kebenarannya, dia nggak korupsi. Nah itu, orang bisa saja menjelek-jelekkan kita, orang bisa saja gosip ya yang nggak benar, tetapi dibawa, kamu silakan mempertimbangkan kami, bawa ke pengadilan, ayo cepat. Ternyata mereka jujur dan bersih. Nah itu, jadi betul-betul kata Paulus menghidupi kehidupan yang baru ini benar-benar kehidupan dalam terang. Kalau terang, tinggal dalam terang, nggak ada yang dapat disembunyikan, semua terang kok. Orang yang dalam terang yang nggak ada hidup yang sembunyi-sembunyi, kamu semua diterangi oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada dusta lagi juga dalam kehidupan. Karena ada kejujuran satu dengan yang lain, dan di sini dikatakan ayat, kita baca di dalam ayat yang ke-5 ini jelas. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan yang lain, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ketika kita bertobat terima Yesus, kita bukan hanya person sendiri, tapi kita menjadi satu tubuh Kristus dalam satu persekutuan komunitas. Dan kalau kita katakan kita memiliki persekutuan, tetapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Kita menipu diri kita sendiri. Akan tetapi, ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Bukan hanya kita memperoleh persekutuan dengan Tuhan dengan baik, tetapi persekutuan kita dengan satu dengan yang lain dan yang luar biasa. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kita diproses terus dan darah Yesus terus-menerus menyucikan kita daripada segala dosa kita. Jadi kita lihat di sini bahwa berjalan dalam terang atau berjalan hidup yang baru adalah lewat darah Yesus kita disucikan, hidup di dalam terang Tuhan. Darah Yesus telah menyucikan kita dan kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Jadi hidup dalam terang itu jujur, hidup dalam kejujuran dan hidup di dalam kekudusan. Ya, karena ketika kita hidup dalam terang, maka terang itu yang menyinari kita dan dosa kita tidak ada satupun yang dapat tersembunyi dan terang itu akan menyatakannya. Ya, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Di minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi dalam kehidupan ini part 1 ya, part 1 ya. Kehidupan menghidupi kehidupan baru dalam Tuhan. Part 2-nya nanti minggu depan kita akan dengarkan lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur siapa kami Tuhan. Manusia yang sempurna yang diciptakan. Tapi karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah.
tapi di dalam Yesus kami menerima kemuliaan itu kembali. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus dalam hidup kami, ada kehadiran Allah dalam kehidupan kami lewat Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memberi kemenangan kepada kami atas melawan dosa, melawan banyak persoalan hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau seperti seorang bayi yang sangat rindu akan susu dan susu yang murni, Tuhan. Setiap hari kami bisa berkata, kering jiwa-jiwaku merindukan akan titah-titah-Mu. Dan biarlah kami juga ya Tuhan mau rendah hati membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya, sehingga kami dibina, dituntun dari waktu ke waktu oleh Roh Kudus, sehingga kami terus diperbaharui dari hari ke hari. Dan Tuhan, terima kasih supaya iman kami bertumbuh Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami tetap hidup di dalam terangnya Tuhan, sehingga kami tidak hidup kompromi terhadap dosa, tetapi benar-benar hidup layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepadamu, sehingga hidup kami boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Amin. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa ya. Pada malam hari ini pengajarannya benar-benar kita sudah menjadi ciptaan baru. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih diri untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang benar, Ibu ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita harus menjadi Kristus sebagai teladan dalam segala hal. Seperti yang di ini ya, di 2 Korintus ini ya Bu ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah datang. Iya, baik. Kita akan berikan waktu untuk yang bertanya atau yang mau diskusi. Sebelumnya resign dulu ya. Ini ada Ibu Rahel. Silakan Ibu Rahel. Shalom Ibu Suryani, selamat malam. Ya, shalom. Shalom. Sehat selalu ya Ibu di dalam puji Tuhan. Ya. Ibu, saya ini dengan pencerahan Ibu tentang terang dunia ini, Bu, Tuhan Yesus, saya mengalaminya, Bu. Jadi saya 2010 itu saya ikut teman saya masuk gereja karena keinginan saya. Tetapi waktu di dalam gereja itu saya diusap kepala saya dengan dikatakan, aku menyayangimu. Waktu saya keluar dari gereja baru saya lihat betapa terangnya dunia ini. Jadi saya belum ngerti waktu itu, Bu. Ternyata di mata saya waktu sebelumnya itu kan saya muslim, Bu. Saya bilang, oh waktu kemarin itu saya tuh tidak melihat terang ini karena ada kayak selaput di mata saya gitu, Bu ya. Ini menurut saya waktu itu ya. Saya bilang, Bu, itu terangnya dunia ini. Nah, setelah saya mengerti firman Tuhan itu, baru saya, oh begitu, gitu loh, Bu. Dan saya merasakan pertumbuhan iman saya karena saya mau percaya Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus membimbing saya terus, Bu, untuk belajar, mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, dan membaca Alkitab, Bu. Puji Tuhan, Bu, saya memang sangat menginginkan saya bisa menjadi lama-lama mengerti isi Alkitab, saya bisa lebih paham lagi, jadi saya bisa sharing dengan teman-teman yang saya sekarang ini sudah saya mulai, Bu. Memang Tuhan Yesus itu luar biasa, Bu ya. Terang dunia itu memang benar-benar di mata kita terlihat terang dan jiwa saya itu dan hati saya itu memang berubah, Bu, berubah total. Jadi saya selalu merindukan masuk gereja, merindukan dengar pengajaran-pengajaran, Bu. Memang luar biasa, Bu. Puji Tuhan, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus dan dipilih. Dan saya terus mendengarkan, Bu. Dan terima kasih, Bu, menguatkan saya lagi dengan pencerahannya. Begitu. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Rahel. Sama-sama. Dan dan ini ada lagi Ibu Aling. Ya, silakan Ibu Aling. Silakan Bu Aling. Shalom, Ibu Suryani, selamat malam. Ini Ibu, saya mau menanyakan, kan tadi Ibu bilang bahwa kita itu kita harus
hidup dalam kehidupan yang baru. Yang saya mau tanyakan Bu, apakah setelah kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita bisa menghapus ini kutuk keturunan dalam keluarga ya Bu? Kan ada tubuh keturunan gitu, maksudnya yang membuat kehidupan orang itu yang selalu di dalam kutuk gitu, seperti itu Ibu. Apakah kita harus hidup benar gitu, mengikuti firman gitu, apakah kita bisa terlepas dari kutuk itu Ibu? Iya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Ya, di dalam Tuhan Yesus ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua kutuk-kutuk yang kita terima dari Adam, ya kita terima dari Adam, itu semuanya dipatahkan. Semua sudah dihancurkan, sudah lunas, dibayar. Nah, tetapi kita melihat di sini, memang dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang ada yang kita bikin covenant. Covenant itu perjanjian. Misalnya nenek moyang kita itu ada perjanjian dengan kuasa kegelapan. Nah, perjanjian itu harus diputuskan, harus dipatahkan. Saya ingat dulu kan waktu saya masih kecil, ini pengalaman pribadi saya. Waktu saya masih kecil, kami itu tinggal di Riau, ya tinggal di Riau, Kepulauan Riau. Kemudian waktu umur saya masih sekitar 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun itu banyak sekali kematian-kematian anak bayi. Mati berturut-turut ya. Jadi papa saya ini, karena orang Ambon kan, papa saya ini jangan khawatir Neng, saya dipanggil Neng ya. Jangan khawatir Neng katanya, masih kecil. Neneng itu cucunya disebut cucu nama roh-roh jahat yang suka ganggu, yang mereka percayai ganggu anak-anak ini yang mengakibatkan kematian gitu kan. Kemudian mulai saat dia katakan, papa saya katakan bahwa saya cucu dari roh ini, aneh, terjadi keanehan dalam hidup saya. Setiap jam 2 malam tuh saya minta, saya nangis, saya harus keluar. Saya harus keluar tempat di mana gelap-gelap gitu. Gelap-gelap, jadi tempat yang gelap-gelap saya suka. Dan kemudian itu masih kecil tuh, masih 2 tahunan ya. Kemudian ke tempat yang sumur yang kering, yang keruh itu ada gitu, yang dipercaya sama orang-orang situ. Nah itu akhirnya udah berlanjut sampai saya kan dewasa, sampai saya kuliah. Nah tapi yang paling aneh dalam kehidupan saya sudah jadi, karena kan kami dulu muslim, saya sudah jadi anak Tuhan, tetapi sewaktu-waktu saya selalu melihat orang besar sekali ya, orang besar tiba-tiba ada di samping saya kaget. Sampai saya sudah dewasa juga, saya kuliah di Filipina itu juga ya, tuh waktu-waktu tiba-tiba datang. Sampai ke Amerika juga ya, waktu saya kuliah itu juga datang. Saya tuh bingung, itu apa ya? Saya bilang aneh. Saya nggak ngerti itu apa ya. Nah, setelah saya menikah, umur 25 tahun saya menikah, itu jadi keanehan lagi. Keanehan, tiba-tiba saya cenderung mau bunuh diri, saya kemudian pada waktu sudah menikah gitu ya, saya dibangunkan malam-malam, disuruh bunuh dan sebagaimana suami saya dan sebagainya. Untung saya itu sudah dalam Tuhan, jadi sama tidak itu terlaksana ya, ambil pisau kemudian potong. Oh, pokoknya serem. Pergumulan saya berat sekali waktu baru-baru saya setelah selesai dari semuanya itu. Dan akhirnya papa saya dan kami pergi ke hamba Tuhan yang memang doa pelepasan. Tiba-tiba papa saya ingat pada 25 tahun itu tertutup. Ingat kisah itu. Ya udah pemutusan. Pemutusan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya putuskan, saya sangkal, saya bukan cucu yang disebut orang itu ya, cucu ini, tetapi saya adalah milik daripada Yesus. Ya udah nggak pernah lagi itu terjadi. Nah itu. Jadi ada sesuatu yang kita secara pribadi covenant, kita membuat satu perjanjian. Saya berserah kepada kamu, kamu tolong saya. Nah itu perjanjian, nah janji itu harus diputuskan. Nah ini, sehingga janji itu akhirnya mendatangkan janji kepada kuasa kegelapan itu mendatangkan kutuk, saudara. Nah itu, tetapi oleh kuasa darah Yesus ya diputuskan. Jadi kira-kira seperti ibu, ya bu ya, ya, ya. Tapi memang maksudnya selain kita mengusahakan kehidupan kita yang baru sesuai dengan kebenaran firman, kita juga harus memutuskan kutuk keturunan itu ya Bu ya, dari maksudnya dari keluarga kita, seperti itu ya Ibu yang benarnya ya. Ya, ya.
Terima kasih ya Ibu untuk penjelasannya. Ya, Tuhan sama-sama. memberkati. Iya, baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan, atau saya sambil menunggu yang lain ya. Atau Ibu Aling masih ada? Shalom, Ibu Aling masih mau bertanya? Sudah itu aja. Iya. Iya. Oh, Ibu Rahel. Iya, silakan Ibu Rahel. Masih mau bertanya Ibu Rahel? Ya, Bu Suryani, ini saya dengar mengenai kutuk. Nah, saya ingin bertanya juga, jadi kita sendiri bisa melepaskan kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bu? Shalom Ibu, Ibu Suryani. Shalom Ibu Pendeta. Oh iya, Iya, kedengeran sekarang ya, silakan. sorry saya lupa. Iya. Ya, ya, ya kalau kita memang sadar akan hal itu ya kita catat aja, catat apa-apa aja dan kita rebuke ya, kita tengking, kita putuskan, saya putuskan. Misalnya ini ya bisa, ya. Tapi kalau Karena ada gini, teman satu lagi yang kalau ada teman bisa, itu Bu? lebih, ya bisa, Oh bisa. gitu, Bu. Apa perlu Iya, saya bisa. dibantu sama pendeta atau gimana, Bu? Atau Ya gimana, Bu? lebih baik kan kita saling ini ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Oh ya. Tetapi kita sendiri juga bisa. Kalau kita sadar akan hal itu Tuhan tunjukkan ya kita bisa. Kita putuskan, saya Oh, sangkal, saya tolak di dalam nama Yesus ya. oh ya. Baik. Karena ini Bu, saya ini nggak tahu nih turunan, jadi anak pertama tuh itu selalu dari yang ke bawah ini ponakan, anak itu semuanya anak pertama belum married, yang married malah yang kedua semua gitu. Oh, Dan gitu itu ya. di atas saya juga gitu. Jadi tante-tante saya banyak yang nggak married, Bu. Jadi kan Iya, itu bukan juga. suatu kebetulan kan gitu. Iya, betul, Karena betul, betul. sama gitu Bu kejadiannya. Iya, 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 betul. Jadi kalau saya tengking berarti turunan saya nggak akan mengalami itu Bu ya? Iya, jadi ibu yang sadar, ibu yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya keturunan ibu Langsung aja ya? ibu nyatakan dia akan menikah, mendapat hidup yang baru. Jadi Oh ya. nyatakan firman Tuhan. Perkatakan firman dan kemudian tengking ya. Ya. Oh ya, baik-baik. Ya, terima Mhm. kasih Bu. Tapi Bu memang kalau boleh lebih firman Tuhannya yang mana Bu ya? Supaya saya ya, lebih fokus Bu. Ambil firman firman Tuhannya yang Tuhannya. mana Ibu? Mm-mm. Ya, firman Tuhannya sih ada banyak ya. Nanti lah Bu ya saya kasih ya, nanti saya sharing ya. Oh ya nanti ya, saya titip ya Bu. Terima kasih Ibu Suryani. Ya, Shalom. di YouTube saya, halo, di YouTube saya lihat breakthrough ya apa ya saya di situ lihat aja di YouTube saya ada tuh Bu beberapa bulan yang lalu itu tentang dibebaskan dari kutuk-kutuk, mematahkan kutuk ya, mematahkan kutuk-kutuk generasi. Ada. Jadi Ibu bisa lihat ya di YouTube saya Suryani, nanti lihat aja nanti atau nanti saya sharing ya. Dan itu bagaimana mematahkan kutuk generasi. Ya. Iya, baik. Nanti kita bantu share, kirim ke Ibu Rahel ya. Iya, betul. Iya, baik. Masih ada yang mau bertanya atau bagaimana? Atau ada yang mau diskusi, silakan. Iya, sama-sama. Ya, kalau belum ada, saya yang bertanya ya, Bu. Iya, boleh. Jadi ini ya, Bu ya, kita yang sudah menjadi ciptaan baru itu harus tetap pada firman-Nya ya. Jangan sampai kita Iya, tuh betul. apalagi seperti yang tadi Ibu bilang kan, kita harus jujur gitu ya, Bu ya. Iya, Jujur iya. itu dalam segala hal. Saya jadi ingat ya satu teman saya gitu. Saya juga nggak tahu ya apakah dia sudah lahir baru atau belum. Tetapi saat dia mengalami masalah, itu
kan dia sudah doa puasa, tetapi ya yang harus terjadi ya terjadi gitu ya kan. Maksudnya akhirnya dia pisah dengan suaminya. Nah itu, dia mengalami kekecewaan. Apakah itu sama saja seperti, eee, dia tidak jujur dengan Tuhan gitu, Bu? Maksudnya gini, eee, ada satu hal dosa yang kita lakukan, tetapi kita tidak mau bilang sama Tuhan. Contohnya begini, saya mencuri, tetapi di saat saya berdoa, saya ada masalah, dengan suami, yang saya, katakan ke Tuhan itu, "Tuhan ampuni, mungkin saya melakukan kesalahan kepada suami." Nah, tetapi kita kita tidak mengatakan, "Tuhan ampuni, mungkin saya telah melakukan kesalahan seperti mencuri di waktu yang lalu." Nah, mungkin dia tidak mengatakan seperti itu kali ya, Bu, ya? Atau bagaimana, Bu? Kan harus jujur gitu ya? Iya. Ya memang, firman Tuhan kan, mengatakan di Yakobus 5:16 ya, doa orang benar itu, besar hasilnya. Tetapi sebelum itu harus saling mengaku dosa. Nah ini. Jadi seringkali kita doa-doa tetapi, dosa kita nggak bereskan. Makanya Tuhan nggak jawab. Ya, di dalam, Yakobus 5 ayat yang ke-16, ayat yang 16, demikian bunyinya. Dulu 19 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi harus ada pengakuan dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada orang hanya ambil bila dengan yakin didoakan sangat besar, hanya pakai ini aja, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hanya ambil kalimat ini, tapi kalimat di atas saling mengampuni, saling mengaku dosa dan saling mendoakan nggak dibaca. Sebenarnya kalimat yang di atas itu menentukan saling mengaku dosa. Ya, jadi kita nggak bisa menutupi dosa. Ketika ada Tuhan memberikan ilustrasi, kalau kamu mau memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kalau kamu teringat ada hati orang sesuatu yang nggak baik sama kamu, ya ada ngeganjel gitu, tinggalkan dulu persembahan itu. Kemudian berdamai dulu dengan orang itu, baru beribadah. Nah gitu. Jadi penyelesaian dosa ini, pengakuan dosa ini harus dilakukan. Jadi Tuhan bilang ya kamu minta ampun, tapi dosa kamu tetap jalankan. Nggak bisa. Ya begitu ya, kira-kira Anaya, bukan kira-kira begitu jawabannya ya. Iya, baik. Ya karena, banyak orang yang kecewa ya, Bu, ya, karena doanya tidak terjawab. Mungkin salah satu dari itu kali ya, Bu, karena, eee, Iya, selalunya kan pasti bilang, "Tuhan itu kan maha segala-galanya, tapi kenapa iya. doa saya tidak terjawab?" Nah, itu banyak orang yang Hmm, kecewa dan tidak mengerti bahwa, harus jujur sama Tuhan. Nah itu, betul. makanya harus, kita tuh harus banyak baca firman gitu ya, Bu. Jadi kita tuh paham, karena kan kalau kita kurang baca Alkitab juga dan bertanya ya, kalau kita kurang bertanya sama, kayak, pendetanya, itu juga, masih, kurang paham lah ya, Bu, ya. Dan akhirnya bisa Iya. kecewa orang itu kan, gitu. Wah, luar biasa ya, Hmm, benar. iya. Baik, Jadi ini kita harus tahu jawaban doa itu ada 3, iya, tidak, tunggu. Nah gitu. Jadi ada 3 jawaban doa, kita harus tahu. Tidak selalu Tuhan bilang iya, tapi Tuhan bilang tidak. Emang Tuhan nggak mau umpamanya, Tuhan itu dia jodoh saya tolong dong Tuhan, saya pengen jadi sama dia Tuhan. Tolong Tuhan, dan Tuhan tahu masa depan kita kalau seandainya kita menikah dengan orang ini. Makanya Tuhan nggak jawab gitu. Sama seperti seorang anak ingin main pisau yang tajam, mamanya dia minta merengek-rengek, tetap mamanya nggak kasih. Karena itu membahayakan dia gitu. Jadi
Eee, jadi sebab itu, dia minta, Tuhan nggak jawab. Nah, kalau nggak jawab itu berarti itu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita, gitu. Kita kan nggak tahu apa yang masa depan kita, ke depan kita itu mau jadi apa, tapi Tuhan tahu. Tapi karena Dia mengasihi kita, Dia cegah hingga nggak dijawab doa itu. Harusnya ketika nggak dijawab itu berarti itu adalah, haknya Tuhan. Kemudian yang ketiga tunggu. Nah tunggu, Abraham aja nunggu doanya lama sekali sampai 25 tahun. Ada yang kita harus tunggu bertahun-tahun gitu. Kenapa? Tuhan mau mendidik kita untuk kita sabar. Di dalam menantikan itu kita sabar, dan bukan hanya sabar, iman kita bertumbuh. Jadi kita melihat, kita tetap iman. Abraham walaupun sudah tua, tetapi imannya terus bertumbuh ya, sehingga dia bertumbuh dan dia tidak sama sekali lemah. Dan Sarah peranakannya sudah kering gitu. Nah ini, jadi ada iya, tidak, tunggu. Nah yang mana kita ya? Itu Ana Iya, doa. heeh, betul ya Bu. Saya jadi ingat waktu, saya minta sama Tuhan, saat saya berdoa ya, minta sama Tuhan kasih kesempatan satu orang ya, gitu, supaya dia jangan diambil dulu. Ya mungkin seperti yang Ibu tadi katakan, tidak, karena emang pada akhirnya dia meninggal ya. Ya karena Iya, Tuhan tahu masa depan dia gitu ya Bu ya, iya betul, apa yang iya akan betul. terjadi gitu. Nah itu, Mmm, saya juga sempat berpikir seperti itu loh Bu. Saya sempat berpikir, mungkin kalau dia hidup, eee, Tuhan apa mungkin apa, dia belum tentu ya, dia belum tentu mau terima Yesus kan begitu. mhm Karena mhm. dia belum kenal Yesus. Jadi saya ambil positifnya tuh di situ, karena saat itu saya benar-benar saya begini Bu, orangnya tuh, saya kalau berdoa ya minta sama Tuhan, awalnya tuh, saya berdoa minta sama Tuhan, "Tuhan tolong, saya berharap banget begini begini," gitu kan. Tapi, saya tunggu berapa hari gitu ya Bu, setelah itu saya mikir, mungkin Tuhan, tahu ke depannya itu bukan mungkin ya, Tuhan tuh tahu apa ke depannya yang baik dan yang Betul, buruk. Jadi saya harus, mengerti bahwa, oh ini nggak harus terjadi, memang Tuhan tidak izinkan. Gitu. iya. Ya sering, kali begitu ya, kadang-kadang, untung ya, karena Tuhan itu baik banget. Aduh kok tiba-tiba saya itu ada tugas banyak banget di sana, kayak ada kesaksian-kesaksian pesawat terbang jatuh kan, Iya, tiba-tiba dia, terlambat, dia punya taksinya macet, terlambat, dia marah-marah kan, tahu-tahunya pesawatnya jatuh gitu loh, yang harusnya ditumpangi. Nah kayak gitu, jadi kita tuh harus tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, karena kita anaknya. Saya seorang mama, ketika saya tahu bahwa anak-anak saya yang waktu masih kecil ini melakukan sesuatu yang sangat membahayakan, ya saya cegah gitu loh. Tetapi dia minta apa saja, nggak minta pun saya sediakan. Itu Bapak. Belum kita minta ya baru kepikiran, Tuhan udah sediakan, karena dia tahu yang iya, terbaik buat kita. Bahkan dia katakan, Bapak Bapak tahu tahu apa yang kita perlu. Ya kalau burung pipit aja dia pelihara, masa kita nggak dipelihara. Dan bahkan rambut kita di kepala dia tahu berapa jumlahnya. Tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa pengetahuan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Ya, sempurna yang luar biasa ya dalam hidup kita. Jadi kita nggak ragukan. Tapi ada yang bilang, kenapa Bu saya harus mengalami masa-masa paceklik? Ya kalau kita nggak pernah mengalami masa paceklik, kita nggak tahu bersyukur sama Tuhan. Paulus katakan, aku dapat mencukupi segala keadaan. Aku tahu namanya itu kelimpahan. Aku tahu juga itu namanya kekeringan. Nah, jadi sehingga kita setelah mengalami masa itu, masa-masa sulit itu kita udah nggak bergantung sama Tuhan, bergantung sama ya apa namanya sama duit lagi. Kita kan kalau ada duit udah kosong sedikit kita panik lah apa atau gimana besok.
Nah, kadang-kadang selama kita masih panik sebelum kita menang atas semua itu, Tuhan biarkan sampai kita menang gitu loh. Gitu. Iya. Untuk diminta Tuhan sabar. Tuhan kasih situasi yang membuat kita nggak sabar. Sampai kita belajar sabar dengan situasi itu gitu. Ya, jadi emang cara tuh kerja Tuhan itu beda ya. Dia lebih banyak, dia tahu apa kita dan membentuk, sekali lagi membentuk kita itu seperti Yesaya 43 ayat 7 yang kalau dalam bahasa Inggris all who call by my name, kemudian created ya, kemudian for his glory, kemudian form and made. Jadi kita itu dipanggil, diciptakan, dibentuk dan dijadikan. Nah, setelah dibentuk kita jadi gitu. Nah, itu kata-kata yang dari Yesaya itu ya. Saya rasa itu saja. Gimana? Iya. Terima kasih Ibu. Baik, Iya. masih ada lagi yang mau bertanya atau mau diskusi? Diskusi atau Saya tambahan boleh sampai mau nambah. Iya. Oh, Ibu Aling, silakan Ibu Aling. tadi kan ada Ibu Ana menanyakan tentang temennya ya, yang dia bercerai dengan pasangannya. Terus kemudian kan Ibu bilang doanya tidak dijawab karena mereka tidak mau saling memaafkan, saling mendoakan. Jika pasangannya itu juga mau melakukan itu, tapi kitanya mau itu bagaimana ini? Jika pasangan, misalnya saya dengan pasangan saya, jika saya mau memaafkan dia, mendoakan dia, tapi tidak dengan pasangan saya, itu gimana tuh dengan doa kita? Kalau keadaannya seperti itu, kan harusnya kan kita saling memaafkan dan saling mendoakan gitu. Lalu doa kita Dan kan itu ya itu memang harga mati sih ya, bukan harga mati ya. Memang itu udah ketetapannya begitu ya, memang harus saling memaafkan. Selama tidak saling memaafkan ya masalah ya. Selama saling tidak mengakui dan tidak memaafkan, ya masalah tetap ada. Nggak ada jalan keluar. Walaupun cuma sepihak ya. Iya, jadi memang harus benar jujur ya, memang harus. Sebenarnya keterbukaan itu sebenarnya kalau mengaku kan kejujuran. Sekali lagi keterbukaan. Nah, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ketika tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dibuat, masalah. Tapi ketika kita jujur dan terbuka, di situ justru pemulihan terjadi. Ya. Makanya kenapa keluarga dan itu seperti itu ya, maksudnya keadaannya. Jadi misalnya istrinya karena kekerasan hati ya, karena kekerasan hati seseorang. Jadi memang kehidupan ini memang ada pilihan-pilihan. Kita memilih mau ikut Tuhan atau ego kita gitu kan. Kalau yang namanya sebuah keluarga memang udah keharusan pasangan itu satu sama lain harus jujur ya, Bu, terbuka. Maksudnya dosa di hadapan Tuhan, maksudnya harus berdua-duaan, nggak bisa sepihak ya. Karena pemulihan itu nggak akan dalam keluarga itu ya. Jika salah satunya itu belum sadar Tuhan gitu, ibaratnya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Paling dengan cara yang satu pihak yang sudah mengerti itu yang terus bergumul betul, harus banyak berdoa yang berubah. Kita nggak bisa mengubah orang, tapi yang Tuhan inginkan kita dulu yang harus berubah. Iya, betul. Iya. Dari diri ketika kita berubah, pasangan kita akan melihat ada perubahan. Jadi dia berubah juga gitu. Start from us. Iya, jadi untuk temannya Ibu Ana yang tadi itu harusnya dia sendiri dulu, Bu ya, yang berubah ya, Bu ya. Dari diri dia ya, betul. Ya. Iya, betul. Iya. Nanti berdampak ke suaminya ya, Bu ya, ke anak-anaknya. Betul. Iya. Terima kasih, Bu. Karena kan kadang-kadang kan saya memimpin jaringan doa wanita.
Kalau suaminya larang-larang dia kalau mau pergi doa, ya udah kalau dilarang ya nggak usah ikut gitu. Di rumah aja, ikutin aja taat. Terus lama-lama suaminya tahu kan dia nggak ikut, nggak pergi-pergi. Kok kamu nggak pergi ke doa gitu? Kan papa larang saya katanya. Oh akhirnya malah justru itu dikasih, udah pergi. Yang penting siapin dulu semua segala sesuatu. Nah itu ada kejadian seperti itu. Itu tapi Saya kalau ibu kita gitu. ya ini kan untuk Jadi Tuhan gitu. Oh, ini kan untuk Tuhan, mau berdoa untuk Tuhan larang-larang gitu. Gitu. iya, saya juga dilarang ibu untuk pelayanan. Saya kalau mau pelayanan dilarang sama suami saya. Dia tidak mendukung. Tapi saya bawa dalam doa hubungan Iya. saya. Iya. Ya, Tuhan membuat hati suami saya jadi saya dikasih pelayanan. Nah, tapi di channel-channel YouTube sih Bu. Karena kan memang kalau untuk luar rumah gitu, suami saya nggak suka saya pergi gitu. Ya, tapi puji Tuhan nih, saya bisa pelayanan walaupun di channel-channel YouTube. Iya. Seperti itu. Iya, betul Bu. Itu pergumulan kita ya Bu. Iya, betul. Ya, terima Kadang-kadang kasih. ini kan kebutuhan doa kok. Mau doa, mau pelayanan kok larang-larang gitu. Seperti suami saya kayak gitu emang Ibu. Sama. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Iya, iya, sama-sama. Ini sudah mau jam 11, bagaimana kita? Iya, baik, masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Terima kasih. Sudah cukup ya? Iya, kalau sudah cukup kita akhiri ya Bu ya? Iya boleh. Atau Iya. ada yang mau nanggapin juga boleh, memberi tanggapan-tanggapan juga boleh. Iya, silakan. Barangkali masih ada yang mau bertanya atau mau tanggapin atau masih ada yang mau diskusi, silakan. Tambahkan itu boleh. Ya, Ibu Heni, bagaimana Ibu Heni? Shalom. Brokodex? Saya nggak Oh ada. iya. Terima kasih untuk Ibu Suryani. Saya menyimak dari tadi sembari kerja ya. Ya, makasih loh Bu Suryani. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya mute dulu ya. Soalnya di sini di dapur keltak-keltuk sama panci. Ya, ya, ya. Iya. Oke. Baik, kita akhiri ya Bu ya. Ya, boleh. Akhiri saja ya. Iya. Firman-Nya berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Kita diingatkan agar menggunakan waktu sebaik mungkin. Sayangnya masih banyak orang menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, dengan duduk berjam-jam, menonton TV, menghabiskan waktu, dan mengobrol. Seharusnya baiklah berbicara dengan menyampaikan firman Allah. Amin. Baik, kita akhiri. Ibu ada closing statement-nya atau bagaimana? Dan ditutup sekalian dengan doa penutup dan doa berkat. Ibu, silakan. Ya, jadi jelas ya Saudara bahwa kehidupan yang baru itu dimulai dari Tuhan. Dan tidak berakhir di situ. Juga hidup bersama Tuhan. Dan juga menuntun kita sampai kepada finishing. Akhir daripada hidup kita tetap Tuhan. Jadi dia yang awal, dia yang akhir. Di dalam kehidupan kita juga dia yang awal dan yang akhir. Jadi kita memulai kehidupan bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia, dan juga diakhiri bersama dengan dia. Sehingga nanti kita juga tinggal bersama dengan dia. Jadi semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan segala sesuatu sebagai orang yang hidup di dalam hidupkan yang baru, ketika kita berjalan di dalam dia dan firman-Nya, hidup kita akan diubah dari waktu ke waktu. Dan di dalam 2 Korintus, kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan,
yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wah, dahsyat. Jadi Tuhan sendiri itu yang mengubah kita lewat Roh Kudusnya. Ya, lewat kudusnya, oleh Roh Kudusnya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Seperti tadi saya katakan, kita sudah terus diubah, menjadi serupa dengan gambarnya, gambar anaknya. Dalam apa? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kehidupan yang baru memulai dari Dia, kemudian berjalan di dalam Dia, dan mengakhirinya juga dengan Dia. Ya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Langsung doa penutup Ibu, sekalian doa Oh ya, berkat. mari kita Terima berdoa ya. kasih. Terima kasih Tuhan untuk fellowship pada malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Biarlah kami hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar terus bekerja sehingga mengubah dan membentuk kami untuk menjadi terus serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati grup channel Sema Adonai ini beserta channel-channel yang lain juga Tuhan memberkati. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ya, Bapak Ibu sama-sama. sekalian. Jangan lupa saksikan kembali pengajaran Ibu Pendeta Suryani setiap hari Rabu dan jam yang sama, yaitu jam 9 malam. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Shalom, shalom. Salam, shalom. Kasih Ibu Pendeta Dr. Suryani Panto. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Bro Trinity, udah? Dibantu aja Bang, bisa ke studio Oh, dia nggak? tak lihat dulu. Karena soalnya udah jam 12 kali. Oh iya. Iya. Oke, saya leave dulu ya. Iya, Bu. Iya Ibu. Pendeta. Terima kasih banyak Bu. Tuhan Ya, Yesus selamat berkati. malam dan selamat pagi.